Welcome to Artocles. Terkadang jalan satu-satunya untuk bisa menerima kenyataan pahit yang diberi oleh Tuhan adalah bersyukur dengan keadaan. Saya pernah juga maksain supaya doa dikabulkan, ternyata sulit dan akhirnya cuma bisa pasrah karena manusia hanya bisa berencana sementara Tuhanlah penentu segalanya. Kehidupan jatuh bangun dialami oleh Chimandram yang dulunya anak petani. Kemudian dia merantau ke Ho Chi Minh, negara Vietnam untuk mencari pekerjaan yang layak. Sampai akhirnya lelaki kelahiran tahun 81 ini kenalan dengan wanita bernama Imong Nguyen, lalu bersama-sama membuka usaha penjualan susu. Ini yang kemudian perlahan membuat keadaan ekonomi semakin membaik. Padahal statusnya masih pacaran kala itu, namun saling melengkapi. Keduanya menikah di tahun 2015 saat Chiman berusia 34 dan istrinya 26. Lalu dikaruniai dua orang anak yang lahir pada 2017 dan 2020. Sebenarnya sejak kelahiran putri pertamanya, pasangan ini berpindah kota dari Ho Chi Minh ke Vung Tau karena ada tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan, di mana Chiman diajakin temannya untuk bergabung pada sebuah bengkel di sana. Bukan hanya tempat perbaikan motor dan mobil, namun lengkap dengan segala modifikasi kendaraan. Chiman emang basic pendidikannya dalam dunia otomotif, makanya mau dan mudah. Karena dengan begini, istrinya nggak perlu repot lagi berdagang, cuma jaga anak-anak di rumah. Kehidupan mereka bertumbuh dengan baik, dan lelaki itu pun menjadi salah satu montir favorit sekaligus karyawan teladan di sana. Bahkan sang owner juga jarang datang ke bengkel karena Chiman dipercaya memimpin tempat tersebut yang lokasinya itu sekitar 5 km lah dari rumahnya. Sebenarnya kediamannya ini punya si pemilik bengkel, di mana Chiman sekeluarga diizinkan tinggal di sana secara gratis. Bahkan uang listrik dan air pun dibayarin oleh si bapak bos. Di bengkel tempat Chiman bekerja emang sering dijadikan tempat nongkrong bagi pelanggannya dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali para driver ojek online yang sering memperbaiki sepeda motornya dan dikasih diskon. Pokoknya Chiman ini mah baik banget sama siapapun, serta terkenal suka membantu yang kesulitan. Biasalah kalau kita pernah berada di titik terendah dalam hidup, pasti ngerasa kok bahwa menolong orang yang sedang membutuhkan sangat berarti. Terkadang driver ojol yang motornya rusak atau lagi kekurangan uang buat ganti oli malah ditalangin sama Chiman. Bahkan saking akrabnya, saat merayakan ulang tahun yang ke-43 pada bulan Februari 2024, para driver ojol kerjasama dengan montir di bengkel untuk ngasih pesta kejutan kepada lelaki tersebut hingga makin mempererat hubungan pertemanan. Sang istri Imong juga suka nih mampir ke sana buat nganter makanan suaminya. Dia pun jadi ikutan akrab dengan pekerja maupun dengan para driver ojol yang nongkrong di situ. Salah satu driver ojek online yang akrab dengan Chiman sekaligus paling lasak adalah seorang pria bernama Son Kan yang sudah bergabung dengan aplikasi Ijo sejak tahun 2022. Lelaki berusia 30 tahun ini juga akrab dengan istrinya Chiman. Bahkan beberapa kali sering disuruh oleh Imong untuk nganter jemput anak sulungnya yang masih TK, lalu dibayar lebih tanpa melalui aplikasi. Lambat laun hubungan antara Imong dengan Son Kan jadi lebih sekedar teman, dikala lelaki tersebut mulai menggoda sekaligus memuji segala penampilan Imong yang dikatakan cantik serta menarik. Makanya sejak saat itu perempuan ini malah rajin dandan serta pakai parfum dan lipstik, padahal sebelumnya jarang. Lawong di rumah terus, buat apa begitu, pikirnya. Telepon-teleponan dan ngobrol sambil nutup pintu di rumah Imong saat siang sampai sore mulai menjadi kebiasaan dua orang ini karena sang suami kan lagi di bengkel. Anak-anak disuruh tidur siang dan ternyata Imong mulai keenakan dibelai dan dipuasin oleh Son Kan. Ya sama-sama enak lah ya, walaupun kalau siang itu panas, gerah, tapi semakin berkeringat pastinya semakin memacu adrenalin serta nafsu membara menjadi melesat sampai ke langit ketujuh.
Sekedar info juga, sebenarnya si Son Kan ini sudah nikah kok sejak 2021. Namun karena pendapatan lelaki tersebut empot-empotan, makanya sang istri mudik dulu ke kampung halamannya di Bentre sejak bulan Agustus 2023. Dulu si Son Kan ini kerja kantoran dengan gaji minimum regional. Kemudian berani resign sebab memutuskan jadi ojol sejak 2022 karena pendapatannya lebih besar dari gaji karyawan. Malah sejak pertengahan 2023 kebanyakan drivernya daripada penumpang, jadi pendapatan pun menipis dan belakangan malah lesu karena potongan aplikator yang besar. Makanya dia sering berantem ya sama istrinya yang nyuruh untuk mencari pekerjaan lain. Ternyata sulit hingga mau gak mau bertahan sebagai ojol dengan penghasilan yang tipis-tipis. Wah, masalahnya mirip kita di Indonesia ya, ojol-ojolan ini. Pada awal bulan Mei 2024, ternyata rasa sayang dan cinta Imong semakin dalam kepada Son Kan yang pinter banget bermain kata-kata romantis, bikin perempuan itu semakin bucin. Hingga dengan nekatnya driver ojol itu mulai berani nih minta-minta uang dengan alasan kebutuhan keluarga di kampung, biaya rumah sakit sang ibu, serta pengurusan dokumen perceraian dengan istrinya supaya bisa pacaran dengan leluasa sama Imong. Perempuan itu mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi segala permintaan Son Kan yang dalam 3 minggu aja sudah keluar 20 juta dong, atau hampir 13 juta rupiah. Ketika Ciman nanyain pada istrinya, buat apa duit sebanyak itu dikeluarkan? Dengan tenang Imong bilang untuk urusan kakeknya di Bienhoa. Karena Ciman bukan lelaki yang suka mengkonfrontasi dan selalu lembut pada istri, ya dia percaya aja karena bersama Imong dari dulu selalu menjalani kehidupan yang super miskin. Jadi pasti sang istri gak mungkin berbohong ataupun berkhianat. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Ciman mengajak kedua anaknya ke bengkel karena di hari tersebut bosnya bikin acara ulang tahun untuk putra kecilnya. Imong tidak ikut karena demam dan ternyata dia mengundang Son Kan datang untuk menemani rasa kesepiannya. Jam 3 sore mereka ngurung berdua dalam rumah, menikmati tubuh satu sama lain. Hingga mendadak Ciman muncul sendirian lalu ngerasa aneh melihat ada motor Son Kan di halaman depan, tapi kok pintu rumah terkunci. Dilihatnya ada sepatu nggak dikenal di keset depan. Hingga lelaki itu segera menuju ke samping rumah lalu mengintip melalui jendela kamar. Kaget dong melihat istrinya lagi gancet sama Son Kan dan langsung digedor dari pintu depan. Saat masuk langsung aja Imong bersimpu di kaki Ciman minta-minta maaf, tapi suaminya udah keburu emosi. Dia janji akan bercerai sekaligus melaporkan keduanya ke kantor polisi. Hingga dengan panik si Son Kan melawan dengan mengambil pisau dari dapur lalu menyerang dada Ciman hingga lelaki tersebut tersungkur bersimbah darah dan kehilangan nyawa. Selama berjam-jam Imong dan Son Kan lihat-lihatan lalu memutuskan untuk mengubur jasad pria itu di halaman belakang sekitar pukul 8 malam. Jadi karena ada tembok tinggi pembatas dengan tetangga makanya tidak ada yang melihat. Setelah itu Imong menjemput kedua anaknya dari pesta ulang tahun di bengkel dan Son Kan pun beranjak pulang. Dalam beberapa minggu kemudian, pencarian terhadap Ciman pun dilakukan oleh bos dan rekanan kerja. Namun istrinya beralasan bahwa sang suami lagi ada urusan di kantor dan akan pulang bulan depan. Handphonenya nggak dibawa, ada di rumah dan lobet. Sementara Imong terus saja mengejar janji Son Kan yang katanya mau menceraikan istrinya dan akan membawa Imong keluar kota sekaligus menikahi perempuan tersebut. Iya aja terus janji ngasih waktu sebulan, namun belum terrealisasi juga. Malahan Son Kan minta duit lagi katanya buat mengurus segala dokumen yang wajib diberi supaya memperlancar proses perceraian. Hampir ratusan juta dari rekening Ciman dipakai, tapi nggak jelas juga kapan selesainya. Malah yang bikin keselnya lagi, saat si Imong ini berhasil menemukan akun sosmed Son Kan, driver ojol itu ternyata punya pacar baru yang dikenal juga sama Imong sebagai cewek bispak, bisa pakai di wilayah
mereka. Namanya Mimi Huang berusia 26 yang gembar-gembor ke warga bahwa dia akan segera menikah dengan Son Kan dan sudah dapat banyak uang dalam masa 2 mingguan ini. Imong cemburu sekaligus curiga bahwa duit Mimi pasti dikasih Son Kan dari pemberian dia. Makanya coba dideketin lah si Mimi buat nanya-nanya, dan ternyata perempuan binal itu ngaku bahwa dirinya sedang hamil 3 bulan hasil perbuatan Son Kan. Makanya pasti akan kawin dengan driver ojol itu untuk tanggung jawab. Lagian kan Son Kan katanya udah 4 bulanan cerai dari istrinya. Udah duda loh dia. Pada Kamis siang tanggal 18 Juli 2024, jadi 1,5 bulan setelah Ciman dihabisi, Imong berhasil menemukan kontrakan Son Kan yang selama ini disembunyikan di Jalan Baria Fung Tau sembari minta tanggung jawab menikah. Kok malah mau kawin sama Mimi? Kenapa susah banget dihubungin setelah ngerampas uang dasar maling? Jangan kabur ya, nanti dilaporin polisi mengenai mayat di belakang rumahnya. Saat itu Son Kan bilang dia sama Mimi cuma teman biasa dan pasti Imong hanya salah paham. Janji akan segera membawa Imong keluar kota bersama anak-anaknya untuk dikawinin. Ternyata besokannya pada Jumat siang tanggal 19 Juli 2024, mendadak si Mimi datang ke rumah Imong mengantar undangan pernikahan dengan Son Kan yang tentu bikin hati perempuan itu sakit luar biasa. Dia pun jadi sadar sudah dipermainkan sama driver ojol tersebut dan bingung gimana melanjutkan hidup dengan keadaan begini. Bos di bengkel pun sudah curiga tentang menghilangnya Ciman. Belum lagi mertuanya selalu nelpon karena Ciman udah hampir 2 bulan tidak ada kabar dan tidak mentransfer uang ke kampung. Kedua anaknya pun pada sakit karena kangen bapaknya dan terus memanggil-manggil nama Ciman. Pokoknya stres luar biasa dirasakan perempuan tersebut sampai nggak bisa berpikir jernih. Makanya masih di hari yang sama, malam harinya pukul 10, dia datengin kediaman Son Kan sambil berteriak histeris sembari menunjukkan undangan yang dikasih Mimi tadi. Setelah itu dengan belati yang dibawanya langsung diserang bagian perut serta dada driver ojol tersebut berulang kali tanpa ampun. Imong sudah terlalu depresi menanggung semua, makanya nggak peduli lagi konsekuensi perbuatannya. Son Kan sempat dilarikan ke Raffles Medical Clinic namun meninggal dunia 7 jam kemudian. Dari sinilah akhirnya Imong mengaku pada polisi dan keluarganya mengenai perbuatan kriminal bersama Son Kan yang telah menghabisi nyawa sang suami. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dilakukan pembongkaran liang pada tanah halaman belakang dan menemukan jasad Ciman Tram yang sudah membusuk dengan lubang pada bagian dada yang hasil otopsinya membenarkan bahwa itu bekas serangan benda tajam. Dengan tertunduk lemas dan malu ditemani ibu serta pengacaranya, Imong menjelaskan dia berani main api dengan driver ojol manipulatif yaitu Son Kan karena sering dipuji, sering diberi bunga, dikirimin puisi, bahkan memberi sensasi baru saat berhubungan intim yang sanggup membuat pikiran dan hatinya terbutakan. Padahal si Ciman sebagai suami udah baik banget, gak pernah neko-neko, gak pernah selingkuh dan merupakan ayah yang siaga buat anak-anaknya. Malahan dengan tega, Imong menghancurkan rumah tangga dengan bercinta sama driver ojol, bahkan sampai ngasih duit dalam jumlah besar. Dia menyesal banget dan mengaku bersalah telah menjadi pengkhianat karena memilih Son Kan yang gak ada otaknya. Merasa ditipu, makanya gak ada pilihan lain, wajib menghabisi lelaki tersebut yang akan menikah bulan depan dengan Mimi. Pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Vung Tau negara Vietnam akhirnya menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Imong yang saat itu berusia 35 tahun. Dia terkena pasal berlapis mengenai konspirasi kejahatan menghabisi suaminya, menutup-nutupi bukti dan berbohong, serta menghabisi nyawa Son Kan Hiu dengan menggunakan pisau sebagai tindak kriminal yang direncanakan. Anak-anaknya kemudian dibawa ke kantor oleh pihak keluarga Ciman, bahkan tidak dikasih kesempatan bertemu dengan ibunya lagi sejak saat itu.
Sebenarnya sedih banget ya, soalnya ada pasangan yang selingkuh terkadang karena suami atau istrinya sudah tidak memberi kepuasan secara materi atau biologis. Nah, kalau kasusnya Imong ini suaminya masih sangat produktif di ranjang, sering cium dan peluk kalau berangkat kerja, sekaligus keuangannya pun tercukupi. Kok bisa-bisanya istri sampai selingkuh dengan orang yang lebih miskin dan tampangnya pun biasa aja? Kira-kira faktor apa yang ngebuat si Imong mengkhianati suaminya? Coba kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.